Bab 26. Apakah Zhao Churan sudah gila? Setelah memasuki ruangan, Li Yuechan melepaskan Long Chen dan berbicara dengan sedikit marah. Long Chen, sikapmu tadi benar-benar buruk, tahu. Bukankah karena sikap mereka yang buruk sejak awal? Kenapa kau menyalahkanku? Long Chen sangat frustrasi. Bagaimanapun juga, mereka tetap orang tua. Bagaimana bisa kamu memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu? Kalau ada masalah, kita bisa diskusikan dan selesaikan bersama. Li Yuechan berbicara dengan sungguh-sungguh. Mereka begitu mendominasi, sering mengancam dan menghina saya dengan kemungkinan perceraian. Apakah itu tampak seperti sikap yang terbuka untuk diskusi yang wajar? Long Chen mulai sedikit marah. Li Yuechan menggigit bibirnya, lalu cepat-cepat berkata, kau tahu seperti apa temperamen mereka. Sekarang setelah kita benar-benar memutuskan untuk bersama, kau harus bertahan dan perlahan-lahan mengubah kesan mereka padamu. Kau mengerti? Aku mengerti. Itu sebabnya aku mencoba berubah, kan? Apa ini idemu untuk mencoba? Dengan berselisih dengan ibu dan ayah seperti ini, kau hanya akan membuat mereka semakin tidak puas. Pada akhirnya, aku khawatir kita hanya bisa berpisah. Baiklah, aku mengerti, kata Long Chen. Maksudmu, di hatimu, keluargamu lebih penting. Bahagia atau tidaknya aku, itu tidak penting bagimu, kan? Aku tidak bilang begitu, jangan memutarbalikkan kata-kataku. Mari kita kembali ke pokok permasalahan. Soal pinjaman uang, aku. Sudah cukup, tidak perlu bicara lagi. Long Chen menyela Li Yuechan. Aku sudah meminjam uangnya, dan kau tidak perlu mengembalikannya. Aku akan mengurusnya nanti. Dengan itu, Long Chen mengeluarkan cek dan melemparkannya ke tempat tidur. Kemudian, Long Chen bangkit dan meninggalkan rumah. Kamu mau pergi kemana? Li Yuechan bertanya dengan tergesa-gesa. Di sini pengap banget. Aku mau keluar cari udara segar. Jangan cari aku. Long Chen bergegas pergi. Li Yuechan mengambil cek itu dari tempat tidur, melirik jumlahnya 50 juta. Terlebih lagi, setelah dia memeriksanya lebih dekat, itu pasti nyata. Hal ini membuat Li Yuechan terkejut sekaligus gembira, sekaligus gugup. 50 juta bukanlah angka yang kecil. Bahwa Long Chen bisa meminjam begitu banyak uang dari Gu Changming sungguh bukan hal yang mudah. Dia memikirkan sikap Long Chen saat dia pulang ke rumah, dan hatinya terasa sakit untuknya. Awalnya Long Chen ingin membicarakan hal ini, tetapi diinterupsi dengan kasar oleh ayahnya, yang menyebabkan suasana hatinya menjadi muram. Lalu, setelah kembali ke kamar, ia menegurnya. Mengingat hal ini, Li Yuechan merasa sangat bersalah dan segera mengangkat teleponnya untuk menelepon Long Chen. Tetapi suara otomatis menunjukkan bahwa teleponnya dimatikan. Long Chen berjalan tanpa tujuan dan, seolah-olah dipimpin oleh suatu kekuatan tak terlihat, berakhir di depan pintu Zhao Churan. Dia mendongak, lalu mendekat dan mengetuk pintu. Namun, orang yang menjawab bukanlah Zhao Churan melainkan seorang pemuda jangkung dan tampan. Siapa kamu? Pemuda itu mengamati Long Chen dengan curiga. Long Chen terkejut dan cepat berkata, pintu yang salah, maaf. Dengan itu, Long Chen berbalik dan berjalan pergi. Aneh, gumam pemuda itu. Zhao Jie, siapa itu? Suara Zhao Churan terdengar. Tidak ada seorang pun yang kukenal, Zhao Jie menggelengkan kepalanya. Zhao Churan melirik keluar dan saat melihat sosok Long Chen, dia berseru kaget, Long Chen, kembali. Long Chen berhenti, tampak agak canggung. Setelah berpikir untuk mengunjungi Zhao Churan karena sedang merasa sedih, dia tidak menyangka akan bertemu dengan pacar Zhao Churan. Jangan pikirkan apa-apa, aku akan membiarkan kalian sendiri. Long Chen memaksakan sikap tenang. Kami tidak terganggu, sama sekali tidak. Zhao Churan berlari dan menangkap Long Chen. Kakak, siapa dia? Pacarmu. Mata Zhao Jie melebar, benar-benar bingung. Kakaknya yang tidak pernah berpacaran, tiba-tiba dekat dengan seseorang. Zhao Jie, kembalilah ke dalam. Ini bukan urusanmu. Kata Zhao Churan. Tapi. Aku akan meminta Long Chen memasang bohlam lampunya. Istilah, bola lampu, ditekankan dengan cukup kuat oleh Zhao Churan. Zhao Jie langsung mengerti maksudnya dan berkata dengan penuh pengertian, kakak ipar, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga adikku baik-baik. Setelah berbicara, Zhao Jie segera bergegas pergi. Anak bodoh, bicara omong kosong, tegur Zhao Churan dengan malu-malu, tetapi ada rasa manis yang aneh berkibar di hatinya. Mendapatkan saudara ipar seperti dia untuk Zhao Jie tidak akan terlalu buruk. Kukira dia pacarmu. Ternyata dia kakakmu. Long Chen sedikit santai. Sebenarnya aku ingin punya pacar, tapi sepertinya aku belum menemukannya. Zhao Churan tertawa. Seseorang sehebat dirimu. Orang-orang rela antri sampai ke surga demi bersamamu.
Mencari pacar seharusnya mudah bagimu. Tidak sama sekali, ada satu pria di depanku yang tidak ingin bersamaku, kata Zhao Churan sambil bercanda. Saya seorang pria yang sudah menikah. Cukup, berhenti bercanda. Ayo masuk. Zhao Churan menarik Long Chen ke dalam rumah dan menutup pintu. Mau minum sesuatu? Tanya Zhao Churan. Aku tidak mau minum, aku agak lapar. Long Chen mengusap perutnya. Di rumah Gu Changming, meskipun sarapannya mewah, dia tidak menikmatinya. Lapar? Iya. Oke, lampu dapurnya rusak. Ikut aku ke dapur dan bantu aku memasang lampunya, nanti aku buatkan sesuatu yang enak untukmu. Long Chen segera mengikuti Zhao Churan ke dapur. Di sini, kamu harus berdiri di bangku ini untuk mencapainya. Oke. Long Chen mengambil bola lampu, berdiri di bangku, dan cepat-cepat memasangnya. Saat dia melihat ke bawah dari posisinya yang tinggi, tatapannya tertuju pada Zhao Churan, dan dia tiba-tiba tertegun. Zhao Churan, mengenakan gaun tidur longgar, tampak biasa saja dari depan, tetapi dari atas, pemandangannya jauh lebih menawan dan menarik. Terlebih lagi, dia tidak mengenakan bra. Zhao Churan memperhatikan ekspresi terkejut Long Chen dan segera menyadari apa yang telah terjadi. Namun, alih-alih berteriak atau marah, Zhao Churan berpura-pura tidak memperhatikan dan tersenyum. Apa kau sudah gila? Turunlah sekarang. Benar. Long Chen segera melompat turun dari bangku, detak jantungnya terasa lebih cepat. Tunggu aku di luar. Aku akan memasak, dan sebentar lagi siap. Zhao Churan berkata dengan lembut. Long Chen berjalan keluar dapur, pikirannya dipenuhi berbagai pikiran. Kalau saja Liu Chen bisa bersikap lembut padanya, alangkah hebatnya. Tetapi Long Chen merasa itu tidak realistis. Liu Chen selalu tampak dingin dan tegas di mata Long Chen. Meskipun ia telah menahan diri akhir-akhir ini, kepribadiannya yang keras tetap saja terungkap tanpa sengaja. Seperti perselisihan mereka sebelumnya ketika Liu Chen tidak mempertimbangkan sudut pandangnya sama sekali tetapi bersikeras agar dia menanggung dominasi Tuan dan Nyonya Li Siki. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa gelisah dan terus mengeluarkan ponselnya, ingin menyalakannya, tetapi menahan keinginan itu. Segera setelah itu, Zhao Churan telah menyiapkan 3 hidangan kecil dan semangkuk sup telur, masing-masing disajikan dengan hati-hati di atas meja. Ayo makan. Zhao Churan memberi isyarat dengan jari-jarinya. Long Chen berdiri dan duduk di samping meja makan. Zhao Churan memberikan sumpit kepadanya, dan tanpa sengaja jari-jari mereka bersentuhan, menyebabkan wajahnya sedikit tersipu. Long Chen juga merasa tidak nyaman, gambaran yang dilihatnya saat berdiri di bangku tiba-tiba terlintas di benaknya, menyebabkan dia melirik Zhao Churan beberapa kali. Zhao Churan, yang merasa malu dengan tatapannya, tidak dapat menahan diri untuk menegur dengan malu-malu, bisakah kamu fokus makan saja? Batuk, ayo makan. Long Chen tertawa kering. Dia tidak tahu bahwa saat ini, Zhao Churan diam-diam merasa gembira di dalam hatinya. Orang jahat ini, kelihatannya baik-baik saja tetapi mungkin sedikit nakal. Pandangannya yang sembunyi-sembunyi itu jelas karena ia tertarik dengan sosoknya. Meskipun tidak sengaja merayunya, itu adalah keuntungan yang tak terduga. Tunggu, Zhao Churan, apa yang sedang kamu pikirkan? Zhao Churan menamparkan pipinya yang memerah, dalam hati memarahi dirinya sendiri atas pikirannya yang liar. Churan, ada apa? Long Chen bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, jawab Zhao Churan cepat. Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu tidak demam atau sakit apapun, jadi kenapa wajahmu semerah ini? Atau aku salah lihat? Berikan tanganmu, aku akan memeriksa denyut nadimu. Long Chen berkata sambil mengerutkan kening. Oh, dasar angsa besar yang konyol, makan saja makananmu. Aku mau cuci muka dulu. Zhao Churan segera berdiri dan berlari ke kamar mandi. Long Chen menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, berkonsentrasi pada makanannya. Setelah Zhao Churan kembali, kulitnya memang kembali normal. Melihat Long Chen melahap makanan yang dimasaknya, Zhao Churan merasakan kebahagiaan yang aneh. Pelan-pelan saja, tidak ada yang akan mencuri makananmu. Zhao Churan berkata dengan lembut. Kamu tidak makan. Aku tidak lapar. Ngomong-ngomong, kamu datang ke sini, kamu pasti bertengkar dengan istrimu, kan? Zhao Churan tiba-tiba bertanya. Long Chen tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengambil beberapa butir nasi terakhir dari mangkuknya sebelum menjawab Zhao Churan, kami berdebat sebentar. Ceritakan padaku, membicarakannya bisa membuatmu merasa jauh lebih baik, dan mungkin kamu bisa berdamai dengan istrimu setelahnya. Zhao Churan tersenyum. Bisakah aku benar-benar membicarakannya? Long Chen ragu-ragu. Melihat ini, Zhao Churan menggenggam tangan Long Chen dan berbisik, kita sepakat terakhir kali untuk menjadi teman yang bisa membicarakan apa saja. Kalau kau tidak mau berteman, anggap saja aku sebagai kekasih kecilmu.
Kita berteman saja, Long Chen tertawa. Pertama-tama, ceritakan padaku, bagaimana kalian mulai bertengkar. Zhao Churan menatapnya, menopang dagunya dengan tangannya, siap mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah merenung sejenak, Long Chen menjelaskan alasannya secara singkat kepada Zhao Churan. Mendengar ceritanya, Zhao Churan tiba-tiba berdiri dengan sedikit marah, orang tuanya benar-benar keterlaluan, ya. Keluarga Li belum membayarmu gaji, kamu tidak punya saham di perusahaan mereka atau apapun, kenapa kamu harus meminjam uang untuk berinvestasi bagi mereka? Kau terlalu naif, hanya menyerahkan 50 juta seperti itu. Aku meminjam uang untuk membantu keluarga, tapi aku tidak menyangka begitu sampai di rumah, bahkan sebelum aku sempat menyebutkannya, aku dihujani hinaan oleh ayah Yue Chan, kata Long Chen sambil tersenyum getir. Long Chen, pernahkah kau berpikir apa yang akan kau lakukan jika mereka memutuskan untuk mengusirmu di tengah jalan dan kau masih terlilit hutang 50 juta? Itulah mengapa saya perlu menghasilkan uang, kata Long Chen. Cerai saja dengan Li Yue Chan, lalu kita menikah. Apapun yang Li Yue Chan tolak, seperti berhubungan intim, punya anak, atau mencuci dan memasak, aku bersedia melakukannya. Bagaimana? Zhao Churan menatap Long Chen setengah bercanda, setengah serius. Long Chen tercengang. Apakah Zhao Churan sudah gila? Bab 27. Jangan beri aku kesempatan. Apa yang kau lakukan melamun, tidak mau menikahi wanita ini, apa kau pikir aku jelek? Zhao Churan melirik Long Chen. Churan, jangan bercanda lagi, aku sedang sakit kepala berat sekarang. Long Chen memaksakan senyum. Baiklah, aku akan membantumu memikirkan solusinya. Hanya ada satu jalan keluar untuk situasimu, yaitu menjadi mandiri dan memulai bisnismu sendiri. Tentu saja, kamu juga perlu mengingat satu hal, kamu tidak boleh menggunakan sepeser pun dari keluarga Li untuk berinvestasi dalam bisnismu. Jika tidak, kamu pasti akan menarik gosip yang tidak diinginkan dari mereka di masa depan. Petik 2. Kata Zhao Churan. Apa yang harus saya lakukan? Long Chen bertanya tanpa sadar. Perlukah kau bertanya? Kalau aku yang memutuskan, pilihan terbaik adalah membuka klinik. Dengan keahlian medismu, kau bisa terkenal, dan bahkan menghasilkan 1 miliar setahun. Zhao Churan berkata sambil tertawa. Itu sebenarnya ide yang bagus, tapi mendirikan klinik juga butuh biaya yang cukup besar. Kita jalani saja pelan-pelan, kata Long Chen. Kamu punya pasangan yang tepat di depanmu. Zhao Churan langsung berkata, bagaimana kalau begini, aku investasikan saja di klinikmu, lalu aku ambil sebagian sahamnya, bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Long Chen langsung menolak dengan serius. Ah, kenapa tidak? Zhao Churan merasa agak terluka. Maksudku, kamu ambil 50%. Long Chen berkata sambil tersenyum. Zhao Churan tertegun sejenak, lalu tersenyum cerah, 50% terlalu banyak. Lagi pula, kaulah yang akan menjadi kekuatan utamanya. Biar aku ambil 30%, bagaimana? Long Chen tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, tunggu saja kabar baikku dengan tenang, kata Zhao Churan. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang. Long Chen berdiri. Jangan pergi. Zhao Churan memegang Long Chen, kamu tidak bisa kembali sekarang, dan terutama, kamu tidak bisa kembali atas inisiatifmu sendiri. Maksudmu kalau aku kembali sendiri, itu akan terlihat terlalu tunduk. Kau lihat, kau mengerti, kata Zhao Churan, kau harus belajar bersikap tegas. Kalau tidak, mereka tidak akan menganggapmu serius. Ayo kita bicara lagi, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Silakan bertanya. Long Chen duduk lagi. Perkataan Zhao Churan memang masuk akal setelah direnungkan. Zhao Churan menatap Long Chen, berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar mencintai Li Yue Chan? Saya ingat sepertinya Anda pernah menanyakan pertanyaan ini kepada saya sebelumnya. Jawab saja aku. Kurasa begitu, iya. Bisakah cinta digambarkan dengan tebakan? Zhao Churan berkata, kurasa kau begitu jatuh cinta sampai-sampai kehilangan dirimu sendiri. Kalau tidak, pria normal manapun dalam situasimu mungkin sudah menceraikannya sekarang. Tentu saja, jika kau mengincar kekayaan keluarga Li, lupakan saja apa yang kukatakan. Petik 2. Saya tidak pernah memikirkan uang keluarga Li, alasan saya tidak pergi sebagian karena keinginan kakek saya sebelum meninggal adalah agar saya tidak menceraikannya. Dan sejujurnya, aku benar-benar tidak sanggup untuk pergi. Petik 2. Apa bagusnya Li Yue Chan? Coba lihat aku baik-baik. Apa aku kalah darinya? Kamu baik dalam segala hal. Kalau aku bertemu denganmu dulu, kurasa aku akan jatuh cinta padamu, kata Long Chen sambil tersenyum. Pah, kamu benar-benar pintar berkata-kata. Zhao Churan melirik Long Chen dengan pandangan menggoda. Tok, tok.
Tepat pada saat itu, suara ketukan dan dering bel pintu hampir bersamaan. Aku akan pergi melihatnya. Zhao Churan berlari kecil ke pintu, mengintip melalui lubang intip, dan tiba-tiba merasa gugup. Ia berbisik kepada Long Chen, "Itu istrimu, cepat, sembunyi. Buka pintunya." "Tidak apa-apa," kata Long Chen. "Apa kamu tidak takut dipukuli sampai mati?" "Dia tidak sendirian, sepertinya ibunya bersamanya," kata Zhao Churan. "Kamu takut?" "Kalau takut, aku sembunyi saja. Aku sama sekali tidak takut. Aku mengkhawatirkanmu, tapi karena kamu tidak takut, aku tidak perlu khawatir." Selama percakapan, Zhao Churan membuka pintu. "Halo, bolehkah saya bertanya?" Li Yuechan baru mulai berbicara ketika dia melihat Long Chen. Wajahnya tiba-tiba berubah sangat tidak sedap dipandang. Awalnya, dia hanya curiga kalau Long Chen mungkin ada di sini, tetapi melihatnya secara langsung membuat Li Yuechan merasa sangat kesal. "Dasar gadis kecil, aku akan membunuhmu." Han Min mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhao Churan. Namun, Zhao Churan tidak marah, malah tersenyum, rasanya enak, ya. "Kalau tidak, kamu boleh terus memukulku, tidak apa-apa. Kau, dasar jalan kecil, merayu pria beristri, dan kau pikir kau benar. Kau pikir aku tidak berani memukulmu." Han Min mengangkat tangannya lagi. Namun kali ini, Li Yuechan menghentikannya. "Bu, jangan gegabah, bisa jadi ini salah paham." Li Yuechan berbisik. "Kesalahpahaman apa? Lihat wanita ini, masih memakai baju tidur, dia pasti baru saja melakukan sesuatu yang memalukan dengan si brengsek Long Chen itu," kata Han Min dengan geram. "Bu, aku dan dia hanya berteman. Aku datang ke sini untuk duduk sebentar karena aku sedang merasa sedih hari ini. Hubungan kita tidak berantakan seperti yang kau bicarakan. Aku masih punya prinsip." Long Chen melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Dasar binatang, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kau bukan hanya sampah, kau juga berhati batu, bermain-main dengan urusan orang lain. Aku memang meremehkanmu, tapi seleramu memang buruk. Perempuan jalan itu sepertinya sudah diselingkuhi banyak pria, tidak ada yang bagus." Han Min mencibir. Kata-kata ini membuat Zhao Churan marah. Zhao Churan langsung berkata, "Apakah kamu iri dengan kecantikanku yang masih muda? Biar aku terus terang saja. Aku, Zhao Churan, sungguh menyukai Long Chen, dan jika suatu hari dia bercerai dengan putrimu, tidak peduli apapun yang terjadi padanya, aku bersedia menjadi istrinya, melahirkan anak-anaknya, mencuci pakaiannya, memasak untuknya, dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tapi untuk saat ini, aku dan dia tidak bersalah. Aku sudah pernah mengaku padanya, tapi ditolak. Aku tidak mengerti kenapa dia mau tinggal di keluarga Limu dan menanggung semuanya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu." Petik 2. Anda adalah CEO Chensing Culture, Zhao Churan. Li Yuechan menatap Zhao Churan. "Oh, ternyata kau tahu tentangku, sepertinya aku cukup terkenal di kota Bintang 7, kata Zhao Churan sambil tersenyum. Kedua wanita itu saling bertatapan, percikan api berterbangan, dan arus bawah bergejolak. "Sebagai orang yang luar biasa, saya rasa Anda tidak akan melakukan apapun untuk merusak reputasi Anda." "Saya percaya apa yang baru saja Anda katakan," kata Li Yuechan. "Semua yang kukatakan itu benar, aku jelas tidak berbohong. Tapi ada satu hal yang kau salahkan," kata Zhao Churan sambil tersenyum tipis, lalu melanjutkan dengan tenang, "Reputasi memang penting bagiku, tapi demi Long Chen, aku rela meninggalkan reputasi itu. Jadi, sebaiknya kau perlakukan Long Chen dengan baik, dan jangan beri aku kesempatan sedikitpun." "Aku akan melakukannya," kata Li Yuechan singkat. "Baiklah, kalau begitu bawa suamimu dan pergi," kata Zhao Churan, menyilangkan tangan, minggir untuk membiarkan Long Chen lewat. Long Chen, melihat bekas tamparan di pipi kiri Zhao Churan, berkata dengan rasa bersalah, "Maafkan aku karena menyeretmu ke dalam masalah ini." "Tidak apa-apa, sudah tidak sakit lagi. Kamu sebaiknya pulang," kata Zhao Churan sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan mencari kesempatan untuk meminta maaf kepadamu dengan benar nanti," kata Long Chen. "Suamiku, belum mau pergi." Li Yuechan berbicara lembut, suaranya ramah. Namun Long Chen merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah di balik kelembutan itu terdapat ancaman mematikan. Dia merasa bahwa kembali sekarang mungkin bukan ide yang bagus. "Yuechan, kenapa kamu tidak kembali dulu, aku masih ingin keluar." "Pulanglah," kata Li Yuechan sambil melangkah maju dan meraih tangan Long Chen. Saat mereka berjalan, dia berkata, "Setelah kita kembali, ada hal penting yang harus dibicarakan denganmu." Dan Han Min, setelah mendengar Zhao Churan menjadi CEO, sudah layu, tidak berani mengucapkan kata-kata kasar lagi. "Li Yuechan, ingat baik-baik apa yang kukatakan. Jangan beri aku kesempatan,
teriak Zhao Churan kepada Li Yuechan yang sudah berjarak belasan meter sambil menyeret Long Chen. Bab 28. Diusir dari Villa Air Murni. Li Yuechan bergegas menemui Long Chen, tidak ingin mendengar Zhao Churan berbicara lagi. Sekembalinya ke rumah, Han Min dengan berlebihan menceritakan bagaimana mereka menemukan Long Chen kepada Li Siki dan Li Yuexin di rumah. Li Yuexin melirik adiknya, Li Yuechan, wajahnya mengejek. Li Siki langsung marah, bermain di kedua sisi, kamu akan mendapat pelajaran yang pantas hari ini. 50 juta untuk pemukulan. Long Chen menatap Li Siki. Li Siki terdiam sejenak, lalu membeku di tempat. Tuan Li, sebenarnya tidak ada yang serius. Zhao Churan adalah CEO sebuah perusahaan besar, dia tidak akan melakukan hal yang aneh. Kita biarkan saja. Han Min segera mengubah nada bicaranya. Long Chen, pergi ganti bajumu dan ikut aku, kata Li Yuechan sambil menggertakkan giginya. Ganti saja, kata Li Yuechan tegas. Long Chen naik ke atas untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian, Long Chen dan Li Yuechan meninggalkan rumah bersama. Mobil Li Yuechan baru saja kembali dari bengkel. Ia mengemudi bersama Long Chen dengan kecepatan tinggi, begitu cepatnya hingga membuat Long Chen sedikit cemas. Yuechan, kita mau pergi kemana? Long Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu akan melihatnya saat kita sampai di sana. Li Yuechan tetap berwajah datar dan tidak menyebut-nyebut Zhao Churan sama sekali. 20 menit kemudian, ketika mobil berhenti, Long Chen akhirnya mengerti kemana Li Yuechan membawanya. Ini adalah Villa Air Murni milik keluarga Li, kediaman kakek Li dan paman kedua Li Yuechan, Li Sixiu, beserta keluarganya. Mengapa kita datang ke sini? Long Chen terkejut. Bukankah kamu bilang ingin mengunjungi kakek? Apa kamu tidak mau lagi? Kalau tidak, ayo kita pulang. Saya ingin. Jika kau melakukannya, ikuti aku. Li Yuechan memimpin jalan. Keduanya berjalan memasuki Villa Air Murni. Di dalamnya, gaya arsitekturnya klasik dan elegan, ini benar-benar rumah leluhur keluarga Li. Paman kedua. Li Yuechan mendongak, melihat seseorang, mempercepat langkahnya, dan menyapanya dengan hangat. Ah, Yuechan, apa yang membawamu ke sini? Li Xin melihat Li Yuechan dan menanggapi dengan tenang sebelum terdiam. Sikap ini sesuai dengan harapan Li Yuechan. Paman kedua, ini Long Chen. Apakah kamu ingat dia? Aku tidak ingat. Apa kalian masih belum bercerai? Li Xin pura-pura terkejut. Li Yuechan sejenak kehilangan kata-kata, takut kalau diskusi ini akan menjerumuskan Long Chen ke dalam konflik dengan paman keduanya. Dia segera mengalihkan topik, paman kedua, aku membawa Long Chen untuk mengunjungi kakek. Kakekmu sudah koma selama setengah tahun, apa yang bisa dilihat? Sebaiknya kamu pulang. Li Xin melambaikan tangan kepada mereka, jelas-jelas mencoba untuk mengabaikan mereka. Li Yuechan mengerutkan kening, paman kedua, apa salahnya aku ingin mengunjungi kakek? Maumu? Li Xin berbalik dan berjalan pergi, tindakan dan sikapnya mengejutkan Long Chen. Kalian tampaknya tidak terlalu dekat sebagai keluarga, kata Long Chen. Perlukah kau memberitahuku? Li Yuechan memutar bola matanya ke arah Long Chen dan berkata dengan senyum pahit, sejak ayahku membawa kami pergi dari sini, karena tak tahan diincar oleh pamanku, yang sejak itu mengendalikan keuangan keluarga. Kakek koma, paman menutupi langit dengan satu tangan. Dia tidak setuju dengan kami, mungkin karena khawatir kami akan kembali ke rumah lama. Jangan pedulikan dia, ayo kita pergi menemui kakek, kata Long Chen. Li Yuechan membawa Long Chen ke sebuah ruangan yang agak terpencil. Ruangan itu sangat suram. Saat masuk, seorang pria tua terbaring koma di tempat tidur sendirian, tanpa ada yang merawatnya. Li Yuechan berjalan mendekat, matanya sedikit memerah. Long Chen duduk, berpikir sejenak, lalu berkata, Yuechan, keluarlah dan jalan-jalan, aku akan memeriksa kondisi kakek. Kenapa aku tidak tahu kau bisa melakukan ini? Li Yuechan memelototi Long Chen dan berkata dengan gigi terkatup, alasan aku membawamu ke sini sekarang adalah untuk membuatmu mengklarifikasi di depan kakek apakah kau memiliki hubungan dengan Zhao Churan itu. Kami berteman, jawab Long Chen. Kalau begitu, berjanjilah bahwa kamu tidak akan menemuinya lagi. Li Yuechan berkata dengan tegas. Kamu keluar dulu, kita bicara nanti. Long Chen saat ini ingin sekali mengetahui penyebab koma lelaki tua itu. Brengsek, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Li Yuechan berdiri, berjalan keluar ruangan dan menutup pintu. Long Chen memegang tangan Tuan Li tua dan dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya. Pada saat yang sama, cahaya redup bersinar dari mata Long Chen, membuat kondisi fisik lelaki tua itu terlihat jelas di pandangannya. Menit demi menit berlalu, dan dahi Long Chen berkerut erat. Tuan Li yang sudah tua dirundung berbagai penyakit, organ-organ tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Dan penyebab ketidaksadarannya adalah gumpalan darah di otaknya, yang menekan saraf. Hal ini membuat Long Chen merasa sangat pedih pada usia setua itu, bahkan jika ia pergi ke rumah sakit terbaik di dunia untuk menjalani operasi, risiko kematiannya akan tetap tinggi. Mungkin itu pula sebabnya keluarga Li tidak berani mengirim lelaki tua itu ke rumah sakit, dan hanya bisa menyewa dokter swasta untuk menjaganya tetap hidup di rumah. Namun, dalam pandangan Long Chen, masih ada harapan. Ia mewarisi keahlian medis dari seorang dokter abadi, untuk mengobati penyakit lelaki tua itu, peluang keberhasilannya tidaklah kecil jika ia mempersiapkan diri dengan matang. Setelah berpikir, Long Chen bangkit, membuka pintu, dan berkata kepada Li Yuechan di pintu, "Aku berencana untuk tinggal di sini sebentar, kamu bisa kembali dulu." "Kenapa?" Li Yuechan tidak mengerti. "Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa membangunkan kakek, ada banyak hal yang ingin kutanyakan langsung padanya." Long Chen berkata dengan lembut. "Tidak." Li Yuechan langsung menolak, "Long Chen, ini bukan lelucon, jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kecelakaan kakek, kami tidak bisa menjelaskannya. Saya yakin, saya tidak akan bertindak gegabah, percayalah kali ini." Long Chen berkata dengan tegas. "Tidak." Li Yuechan masih menolak dengan tegas. Long Chen tersenyum kecut dan berkata, "Aku tidak akan melakukannya sendiri, aku akan meminta bantuan guruku, dia adalah ahli yang terkenal, tapi aku tidak bisa mengungkapkan namanya." "Benarkah?" Li Yuechan ragu-ragu. "Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memeriksa denyut nadimu sekarang juga, jika apa yang kukatakan benar, apakah kamu akan mempercayaiku?" Li Yuechan mengulurkan tangannya. Long Chen memeriksa denyut nadi Li Yuechan, tak lama kemudian, dia menarik tangannya dan berkata, "Kamu sakit perut tadi malam, dan kamu masih ingin ke kamar mandi sekarang, kan?" Wajah Li Yuechan memerah sepenuhnya, bagaimana kau tahu?" "Kembalilah, serahkan ini padaku." "Ngomong-ngomong, sampaikan saja pada paman kedua, tapi jangan bilang aku ingin menyelamatkan orang tua itu," kata Long Chen. "Baiklah, jika ada sesuatu, kamu harus segera meneleponku." Saat Li Yuechan pergi, Long Chen juga meninggalkan kamar pria tua itu. Karena menyelamatkan orang tua itu butuh banyak persiapan. Dia harus berlatih berbagai teknik jarum dari warisan medis abadi. Penyakit lelaki tua itu membutuhkan teknik titik akupuntur jarum emas untuk melarutkan gumpalan darah, yang mungkin dapat membangunkannya. Tetapi begitu Long Chen meninggalkan ruangan, dia melihat Li Xin datang ke arahnya bersama beberapa orang. "Paman kedua." Long Chen menyapa. Li Xin berkata dengan tegas. "Paman kedua, aku hanya ingin tinggal di sini beberapa hari untuk menjaga kakek," kata Long Chen. "Apakah keluarga Li sudah kehabisan orang? Apa kami butuh kalian, orang luar, untuk mengurus orang tua itu? Kalian, tangkap dia dan usir dia dari Villa Air Murni." Li Xin berkata sambil tertawa dingin. Saat Li Xin berbicara, beberapa pemuda segera menyerbu ke arah Long Chen dengan tatapan garang. Bab 29. Kerusakan sekunder. Melihat sekelompok orang menyerbu ke arahnya, Long Chen tidak ragu-ragu dan langsung mengambil tindakan. Bang bang bang. Gerakan Long Chen sangat dahsyat dan cepat bagaikan kilat dan dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan semua orang ke tanah. Bahkan Xin terlalu lambat bereaksi, dan anak buahnya kehilangan kekuatan bertarung, terus-menerus mengerang di tanah. Kamu pernah berlatih sebelumnya." Wajah Xin berubah jelek. "Paman, aku lupa memberitahumu bahwa emosiku juga tidak begitu baik." Long Chen mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xin. Namun Xin tidak sanggup menahan apa yang tampak seperti dua tamparan biasa, dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Xin bertanya dengan gemetar. Jelas sekali dia takut. Long Chen menatap Xin dari atas dan bertanya sambil menyeringai, "Paman, pernahkah Paman mendengar teknik bela diri yang membunuh orang tanpa meninggalkan jejak? Seni bela diri ini, setelah membunuhmu, tidak akan meninggalkan bekas apapun di tubuhmu, dan bahkan dokter otopsi terbaik dunia pun tidak akan dapat menemukan jejaknya. Maukah Paman mencobanya?" "Aku tidak mau, sungguh tidak mau," kata Xin dengan wajah pucat ketakutan. Ia tidak pernah menyangka menantu keluarga Li ini akan begitu berkuasa. "Aku pikir begitu. Aku sungguh tidak menginginkannya, Long Chen, kita semua keluarga. Tadi, sikap Paman kurang baik. Aku minta maaf. Selama kau membiarkanku pergi, bagaimanapun juga, kau menginginkan sesuatu, aku akan menurutimu." Xin berkata dengan lembut. "Kau tak perlu bekerja sama, aku sendiri yang akan menghajarmu," kata Long Chen acuh tak acuh, sama sekali tak peduli. Kelopak mata Xin berkedut saat dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan bekerja sama dengan baik." "Bagus, kalau begitu kau segera kirim orang untuk membantuku membeli beberapa barang, buku kedokteran, jarum perak, berbagai macam seni bela diri,
dan oh, belikan aku barang-barang seperti Tao Te Ching dan pushback diagram juga, kata Long Chen. Tunggu, kata Xin hati-hati, jarum perak mudah dibeli, begitu pula Tao Te Ching dan pushback diagram, tapi seni bela diri ini, aku benar-benar tidak bisa menemukannya. Aku tidak peduli metode apapun yang kau pikirkan, kau harus menemukannya. Jika kau tidak bisa, aku akan membongkar tulang-tulangmu, ancam Long Chen. Aku akan mencoba yang terbaik. Xin berkata dengan lembut. Paman, kamu bisa pergi sekarang. Long Chen tersenyum. Xin bangkit dan menendang para pria yang mengerang ke tanah satu persatu, sekelompok sampah tidak berguna, bangun, kita harus membeli sesuatu. Tidak lama kemudian, Xin pergi bersama anak buahnya. Long Chen kembali ke kamar tetua Li, sekarang merasa tenang dan santai karena Xin sedang keluar membeli barang-barang yang dibutuhkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan baru saat langit menjadi gelap Long Chen melihat Xin tiba. Long Chen melirik dan melihat bahwa kali ini Xin membawa lebih dari 20 orang, masing-masing memegang pisau panjang berkilau. Tentu saja, bersama mereka, ada orang-orang yang membawa sebuah kotak besar, yang berisi berbagai buku, jelas barang-barang yang Long Chen minta dibelikan Xin. Paman, kamu kan cuma mengantar barang, kenapa harus bawa banyak orang? Long Chen berdiri dengan kedua tangannya terlipat, sama sekali tidak gugup. Kalau saja Long Chen yang sebelumnya, dia pasti akan terintimidasi. Namun hari ini berbeda dari masa lalu. Long Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Binatang kecil, beraninya kau menyerangku, malam ini juga aku akan menghabisi nyawamu di Villa Air Murni. Aku sudah membeli semuanya, tapi begitu kamu mati, paman akan membakar semuanya untukmu. Petik 2. Xin berkata sambil tersenyum sinis. Tidak perlu, aku lebih suka paman tetap hidup dan dengan hormat menyerahkan semua ini kepadaku. Long Chen tersenyum. Teruslah bermimpi, semuanya. Ayo kita pergi sekarang, bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab atas apapun. Uang yang dijanjikan akan dibayar lunas. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang menyerbu Long Chen. Kali ini tidak seperti yang terakhir, jumlah orangnya lebih banyak, dan semuanya membawa pisau besar. Long Chen tidak berani ceroboh, tatapannya tajam, dan dia dengan cepat menghindari berbagai gerakan berbahaya sambil terus-menerus melakukan serangan balik. Meskipun kalah jumlah, kecepatan reaksi Long Chen sekitar 10 kali lipat dari orang biasa, membuat serangan dan gerakan orang-orang ini tampak sangat lambat di matanya. Jadi Long Chen dapat dengan mudah menghindari berbagai serangan dan melakukan serangan balik. Pada saat ini, Long Chen diam-diam merasa bahwa jika dia mengetahui gerakan seni bela diri, menghadapinya akan menjadi lebih mudah. Mungkin, dia bisa menekan semua orang ini dengan satu gerakan. Namun meski begitu, di mata Li Xin, dia sudah dianggap sebagai makhluk ilahi. Itu adalah serangan yang dilakukan oleh lebih dari 20 orang, semuanya bersenjatakan senjata tajam, namun tidak seorang pun yang dapat mendekati Long Chen, yang malah menjatuhkan mereka satu persatu. Li Xin benar-benar ketakutan dan dipenuhi penyesalan. Dia seharusnya tidak mempekerjakan orang untuk berurusan dengan Long Chen untuk kedua kalinya. Terjebak dalam dilema, Li Xin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum sekitar 20 orang yang dipanggilnya semuanya tergeletak di tanah. Paman, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan lagi? Kamu bisa panggil beberapa orang lagi. Long Chen menatap Li Xin. Li Xin gemetar ketakutan dan buru-buru berkata, Long Chen, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Aku akan berlutut padamu, bersujud padamu, tolong lepaskan aku. Li Xin tidak ragu mengakui kepengecutannya, dan dia sepenuhnya sadar. Seorang guru luar biasa seperti Long Chen berada di luar jangkauan orang normal dan bukan seseorang yang dapat ia tangani. Paman, kenapa repot-repot? Kenapa harus menahan rasa sakit ini untuk kedua kalinya? Ayo, bangun. Long Chen dengan baik hati membantu Li Xin berdiri. Li Xin agak tersanjung, tetapi sebelum dia bisa bersukacita, dia ditampar keras di pipi kirinya oleh Long Chen. Dengan tamparan itu, gigi Li Xin rontok, dan darah mengalir. Dan Long Chen, dengan senyum lembut di wajahnya, berkata, Paman, apakah itu sakit? Tidak sakit, kena pukul saja. Li Xin memaksakan senyum. Long Chen menamparkan pipinya lagi, tanpa menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa berurusan dengan karakter seperti Li Xin seharusnya tidak melibatkan logika umum. Li Xin pusing akibat pukulan itu dan hampir terjatuh ke tanah. Paman, ingat, kalau paman mau berurusan dengan ayah mertuaku dan ibu mertuaku, itu bukan urusanku dan aku tidak mau ikut campur, tapi paman harus memperlakukanku dan Yue Chan dengan penuh hormat, kalau tidak, aku hanya butuh sesaat untuk membunuh paman, mengerti? Ekspresi Long Chen menjadi lebih serius. Aku ingat. Li Xin mengangguk dengan serius. Juga,
Aku akan tinggal di Villa Air Murni selama beberapa hari, jangan ganggu aku tanpa alasan, kata Long Chen. Li Xin mengangguk berulang kali, kamu boleh tinggal selama yang kamu mau, tempat ini adalah rumahmu mulai sekarang, katakan saja apapun yang kamu butuhkan. Baiklah, pergilah sekarang, cari seseorang untuk membawa orang-orang ini pergi. Long Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Li Xin, merasa diampuni, segera berbalik dan pergi. Menyaksikan Li Xin melarikan diri seperti anjing, Long Chen merasakan kepuasan yang luar biasa. Memang, memiliki kekuasaan itu menyenangkan, karena memungkinkan seseorang berbuat sesuka hatinya. Li Xin berlari kembali ke ruang tamu, masih terguncang. Ayah, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Seorang gadis berok mini, terkejut, bergegas ke arahnya. Gadis itu bermata cerah dan cantik. Tidak apa-apa, hanya terjatuh, kata Li Xin. Ayah, sepertinya tidak. Kubilang aku hanya jatuh secara tidak sengaja, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kakak iparmu sudah tiba, dia bersama kakekmu, dan dia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu juga harus pindah ke sana dan merawat kakekmu. Lakukan apapun yang Long Chen butuhkan tanpa mengabaikannya. Ayah, itu tidak terdengar sepertimu. Li Yuiwe ragu. Aku sadar menantu datang untuk menjaga kakekmu itu patut dipuji, jadi sebagai putranya, tentu saja aku juga harus melakukan sesuatu. Dengarkan aku, pergilah sekarang. Ini juga kesempatan bagus bagimu untuk mengenal Long Chen lebih baik. Kita semua keluarga, akan canggung jika tidak saling mengenal di jalan. Li Xin melambaikan tangannya. Li Yuiwe sedikit mengernyit, tidak mengerti perilaku aneh ayahnya, tetapi dia tidak menolak. Bab 30. Kakak ipar akan memberimu suntikan. Li Yuiwe berjalan ke kamar Tuan Tua Li, dan begitu dia masuk, dia melihat Long Chen sedang membolak-balik buku. Tetapi Long Chen membalik halaman terlalu cepat, suara gemerisik kertas memenuhi udara. Li Yuiwe mengerutkan kening, bagaimana ini bisa disebut membaca. Namun, melihat ekspresi serius Long Chen, Li Yuiwe merasa bingung. Mungkinkah dia benar-benar sedang membaca? Pada saat itu, Long Chen menyadari seseorang telah masuk, tetapi dia tidak terlalu memperdulikannya dan terus melihat Compendium of Materia Medica di tangannya. Li Yuiwe melihat bahwa Long Chen tidak berbicara, jadi dia pun tidak mengatakan apa-apa, diam-diam mengambil baskom berisi air panas untuk menyeka wajah dan tangan Tuan Tua Li dengan handuk. Setelah Li Yuiwe selesai, Long Chen meletakkan Compendium of Materia Medica. Tidak seorang pun berani percaya bahwa ia telah menghafal seluruh buku dalam waktu sesingkat itu. Memori dan kecepatan membaca yang mengerikan itu semuanya berasal dari kebangkitan garis keturunan naga Long Chen. Long Chen tidak berhenti di situ, ia melanjutkan dengan buku kedua. Tunggu sebentar, Li Yuiwe memanggil Long Chen, apa kau tidak melihat orang hidup masuk? Aku sudah melihatnya, kamu kerjakan saja, dan aku akan membaca milikku, tanpa saling mengganggu. Long Chen berkonsentrasi pada buku di tangannya, kecepatan membalik halamannya masih sangat cepat. Alis Li Yuiwe berkerut erat, mendapati Long Chen agak tidak sopan. Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Li Yuiwe, sepupu istri Anda, Li Yue-chan, kata Li Yuiwe. Jawab Long Chen acuh tak acuh. Dia terpikat oleh buku di tangannya, yang berisi tentang kultivasi Tao. Bagi orang awam, buku itu tak lebih dari sekadar buku kios kaki lima yang sulit dipahami, tetapi Long Chen melihat sejumlah wawasan dalam halaman-halamannya. Li Yuiwe, melihat Long Chen hampir sepenuhnya fokus pada buku, tidak dapat menahan diri untuk berkata, jangan berpura-pura, kamu sebenarnya tidak membaca. Long Chen berpaling, terlalu malas memperhatikan Li Yuiwe. Karena Li Xin telah meninggalkan kesan yang sangat buruk padanya, Long Chen secara tidak sadar juga tidak terlalu menaruh hati pada Li Yuiwe, jadi dia tidak ingin mengganggunya. Marah dengan sikap Long Chen, Li Yuiwe mengulurkan tangan dan merebut buku itu dari tangan Long Chen. Kalau kamu benar-benar membaca, bagaimana mungkin kamu bisa membalik halaman setiap detik? Siapa di dunia ini yang bisa membaca secepat itu? Jadi, kamu hanya berpura-pura, tidak mau berinteraksi denganku. Tapi aku pikir-pikir lagi, aku tidak pernah menyinggungmu sama sekali, aku sudah bersikap sopan padamu, kenapa kau bersikap kasar padaku? Itu sangat masuk akal. Long Chen mengambil kembali buku itu dari Li Yuiwe, ingin melanjutkan membaca. Li Yuiwe tertegun sejenak dan, dalam kemarahannya, menghentakkan kakinya, sosoknya yang menarik bergoyang sedikit. Kakak ipar, kalau kamu terus begini, aku akan menelepon dan mengadu, kata Li Yuiwe dengan keras. Kakak ipar. Long Chen sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari generasi muda keluarga Li memanggilnya saudara ipar. Li Yuiwe menangkap detail ini dan langsung memikirkan banyak hal. Kakak ipar, ayo kita ngobrol.
Kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk datang menemui kakek? Tanya Liu Yiwei. Karena kau memanggilku kakak ipar, aku akan mengobrol sebentar denganmu. Aku datang karena ingin menyelamatkan kakek, dia sudah terlalu lama pingsan. Kalau dia tidak segera sadar, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi, kata Long Chen. Kamu bukan dokter, lagi pula, keluarga kita sudah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal, tapi semuanya bilang tidak ada harapan, kata Liu Yiwei sambil tersenyum kecut. Itu belum tentu benar, kata Long Chen, tergantung siapa yang bertindak. Aku masih bersiap. Begitu aku siap, aku bisa membangunkan kakek sekaligus. Omong kosong tanpa konsep. Namamu Liu Yiwei, kan? Bagaimana kalau kau membantuku? Long Chen berdiri dan berjalan mengitari Liu Yiwei, mengamatinya. Aku perlu berlatih teknik akupunkturku. Maukah kau menjadi tikus percobaanku? Long Chen menatap Liu Yiwei. Jangan, seru Liu Yiwei, langsung menolak. Kakak ipar, jangan tipu aku, dan jangan tipu kakek juga. Ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Yiwei, aku tidak bercanda. Aku benar-benar mengerti hal ini. Hanya saja aku belum pernah melakukannya sendiri sebelumnya, jadi aku ingin berlatih. Jangan khawatir, aku jamin tidak akan ada masalah, kata Long Chen. Tapi kau tidak bisa sembarangan melakukan akupuntur padaku. Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Tidak akan salah. Malah, bisa menyembuhkan penyakitmu. Yiwei, apakah akhir-akhir ini kamu merasa pusing dan lesu? Long Chen langsung ke intinya, langsung membahas masalah kesehatan Liu Yiwei. Liu Yiwei tercengang. Bagaimana kau tahu? Aku belum memberitahu siapapun. Aku tahu. Itu karena kekurangan ki dan pola makanmu yang tidak teratur. Kamu hanya perlu kakak iparmu untuk memberikanmu perawatan akupuntur dan meresepkan beberapa herbal. Pasti akan membaik, kata Long Chen sambil tersenyum. Kakak ipar, kamu tidak bisa memberiku akupuntur. Aku tidak percaya padamu. Kamu harus percaya pada kakak iparmu. Aku sangat ahli dalam hal ini. Cukup 1 jarum, dan aku janji kamu akan baik-baik saja. Ayo, duduk yang baik-baik, Long Chen dengan lembut membujuk Liu Yiwei untuk duduk. Kamu boleh menggunakan aku sebagai kelinci percobaan, tapi aku punya syarat. Saya ingin iPhone 13 terbaru, yang 256 GB, kata Liu Yiwei. Tidak masalah, Long Chen setuju dengan mudah. Kau menyetujuinya begitu cepat. Apa kau mencoba membodohiku? Liu Yiwei menoleh ke arah Long Chen. Long Chen memaksakan diri untuk terlihat tenang dan tersenyum. Kakak iparmu tidak kekurangan uang. Lebih baik kau tidak menipuku, atau kau akan mati. Liu Yiwei memejamkan matanya, jantungnya berdebar kencang karena tegang. Tetapi Liu Yiwei memutuskan untuk membantu Long Chen kali ini. Kalau dia bisa mendiagnosis kondisinya hanya dengan melihatnya, pasti dia punya keahlian. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan kakek. Demi kakek, dia ikut serta sepenuhnya. Liu Yiwei menghibur dirinya dengan pikiran-pikiran ini. Dan Long Chen segera memulai percobaan pertamanya dalam akupuntur. Dia memilih teknik paling sederhana dan paling dasar dari warisan orang bijak medis untuk merawat Liu Yiwei. Seluruh prosedur berlangsung setengah jam sebelum selesai. Long Chen mencabut jarumnya. Liu Yiwei berdiri dan merasakan gelombang kekuatan yang tak dapat dijelaskan mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah dia memiliki energi dan vitalitas yang tak ada habisnya. Kakak ipar, ini sungguh ajaib. Aku merasa sangat energi sekarang. Keahlian akupunkturmu sungguh mengesankan, kata Liu Yiwei dengan ekspresi takjub. Jadi, apakah kamu ingin kakak iparmu memberimu sesi lagi di masa depan? Long Chen menggoda sambil mengedipkan mata. Liu Yiwei ragu sejenak, lalu wajahnya memerah karena malu. Kalau kamu berani menggodaku seperti ini, aku akan lapor ke adikku. Tunggu, Long Chen meraih Liu Yiwei. Liu Yiwei gugup. Yiwei, jangan ceritakan ini pada adikmu, atau keluargamu yang lain. Cukup kau tahu saja. Aku orang yang tidak mencolok, kata Long Chen serius. Kakak ipar, dengan kemampuan seperti itu, semua orang seharusnya tahu. Dengan begitu, mereka tidak akan meremehkanmu lagi. Kudengar keadaanmu di rumah pamanmu sedang tidak baik-baik saja. Kalau mereka tahu kemampuan medismu, mereka pasti tidak akan berani meremehkanmu. Bisik Liu Yiwei. Aku tidak tertarik pada ketenaran atau keuntungan. Biarkan orang lain berpikir sesuka mereka. Yiwei, kamu benar-benar tidak boleh memberitahu siapapun, oke? Baiklah, jawab Liu Yiwei sambil tersenyum masam. Kalau begitu, lanjutkan saja harimu. Kembalilah saat kamu senggang, dan kakak iparmu bisa memberimu latihan akupuntur lagi. Kata Long Chen sambil tersenyum. Menyebalkan sekali.
Liu Yue tersipu dan menghentakkan kakinya, karena dia tidak dapat menahan pikirannya yang melayang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.